Ada orang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang ibu yang tidak punya anak berbelas-belas tahun. Beliau katakan pada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, engkau adalah nabi yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar Allah berikan aku anak. Susah sekali kehidupanku seperti ini. Ujian ini terasa berat bagi diriku. Tidak punya anak itu ujian yang sangat berat. Aku dinyatakan mandul itu ujian yang sangat berat. Dalam kehidupan rumah tangga berbelas-belas tahun gak punya anak, kehidupan yang sangat berat bagiku. Bagaimana caranya aku bisa tetap teguh berdiri, berjalan di muka bumi ini, menjalankan dengan sukarela, dengan reda atas ketentuan Allah. Tapi aku percaya Allah pasti mengabulkan doaku. Doakan aku wahai Nabi Musa, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anak." Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, kata Allah tidak bisa, karena orang ini ditakdirkan mandul. Orang ini ditakdirkan tidak punya anak sama sekali. Maka akhirnya apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Bertahun-tahun kemudian, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu lagi dengan wanita ini dengan membawa seorang anak. Kira-kira anaknya siapa, teman-teman semua? Anak siapa itu? Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada wanita ini, "Anak siapakah yang engkau gendong ini?" Kemudian wanita tersebut mengatakan, "Ini adalah anak saya." Kata Nabi Musa alaihissalam, "Bagaimana mungkin ini anakmu? Apa yang kau lakukan?" "Aku berdoa kepada Allah siang malam sepanjang hari, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, bertahun-tahun lamanya, tidak pernah aku berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Musa bertanya pada Allah, "Ya Allah, katanya perempuan ini mandul, tapi tiba-tiba punya anak." Kata Allah, "Orang ini berdoa kepadaku siang malam tiada henti, tiada putus asa, berhusnudzan kepadaku. Orang ini minta ampun kepadaku siang malam tiada henti, bertahun-tahun kepadaku secara istiqamah." Maka kasih sayang Allah sangat besar. Allah berikan perempuan ini bisa mengandung. Doa bisa merubah takdir, ibu-ibu sekalian. Lewat doa yang tiada pernah putus asa, lewat istighfar yang diucapkan terus-menerus, maka Allah mengabulkan doa dari orang ini. Maka hari ini saya ingin menyampaikan, teman-teman, dalam mengarungi berbagai macam ujian dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita rasa putus asa. Kita nggak bisa tuh, kayak judul ini nih, pohon yang berdiri tegak menjadi kuat, nggak bisa. Kita kadang-kadang putus asa. Tapi lewat kisah ini, saya ingin menyampaikan pada ibu-ibu sekalian, tidak ada yang tidak mungkin. Semua ada jalan keluarnya. At-Duha tadi semua ada jalan keluarnya nggak kira-kira? Ada. Siapa nabi-nabi yang diberikan oleh Allah SWT nggak punya anak? Salah satunya siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Punya anak nggak? Nggak punya anak. Punya anaknya kapan? Waktu dalam keadaan yang sudah tua renta. Dalam keadaan ketika rambutnya sudah memutih karena uban dan tulangnya sudah sangat rapuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau seorang anak. Sebab apa? Sebab berdoa yang tiada putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru berdoa setahun 2 tahun berhenti. Kita katakan, "Allah nggak kuat nih, ya Allah nggak kuat." Kenapa berhenti? Sebentar lagi Allah kabulkan doamu. Kenapa berhenti? Kenapa putus asa? Padahal kalau kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam, teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat ke-19, dalam ayat ke-4, apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Teman-teman diberikan ujian datang silih berganti, teman-teman berdoa, terus teman-teman bilang, "Kok nggak dikabulin ya Allah?" Kata Rasulullah apa? Orang-orang seperti ini, orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa, tergesa-gesa dalam berdoa. Doamu baru berapa lama? Baru setahun kan? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru sebentar. Kenapa berhenti dalam berdoa? "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Teman-teman lihat surah Al-Baqarah ayat ke-186. Boleh baca bareng-bareng pada hari ini? Supaya teman-teman tegak berdiri mengarungi bahtera kehidupan yang kadang-kadang gak enak. Tapi lewat doa-doa tadi, engkau akan baik-baik saja. Baca bareng-bareng boleh? Al-Baqarah ayat 186. Supaya kita tahu semua doa-doamu didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu? Al-Baqarah ayat 186. Baca bareng-bareng boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah itu dekat.